Baik, perkenalkan nama saya Sri Yunda Giasi. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai MAN Computer Symbiosis on Distributed Communication Networks and a Protocol for Packet Network Intercommunication. Yang pertama ada MAN Computer Symbiosis atau simbiosis manusia dan komputer. MAN Computer Symbiosis merupakan perkembangan yang diharapkan dalam interaksi komputer antara manusia dan komputer elektronik. Maksudnya, manusia sebagai alat pemikir dan komputer adalah hasil dari pemikiran manusia tersebut. Kemudian di dalam komputer terdapat peralatan input, processing, storage, dan output. Kemudian hasil dari manusia dan komputer itu adalah data. Di dalam komputer terdapat memori yang berfungsi untuk menunjukkan sifat umum dari perkembangan yang diantisipasi. Jadi, data yang dihasilkan dari manusia dan komputer akan disimpan di dalam memori. Jadi, apabila manusia ingin mengakses kembali data tersebut masih tersimpan di dalam komputer tersebut. Baik, yang kedua yaitu One Distributed Communication Networks, yang artinya adalah satu jaringan komunikasi terdistribusi. Jaringan komunikasi adalah penggambaran dari how say to whom, yang artinya siapa berbicara kepada siapa dalam suatu sistem sosial. Jaringan komunikasi menggambarkan komunikasi interpersonal, di mana terdapat pemimpin opini dan pengikut yang memiliki hubungan komunikasi timbal balik tentang topik tertentu. Kemudian di sini saya telah menuliskan tentang jenis jaringan. Kemudian pada tahun 1965, Paul Baran dan Rand secara resmi merekomendasikan kepada Angkatan Udara AS bahwa mereka membangun jaringan terdistribusi pada tahun 1966. Jadi jaringan yang terdistribusi ini saya contohkan sebagai data. Jadi apabila satu data itu terhapus, maka masih ada data-data lain yang telah terdistribusi seperti gambar contoh dalam materi ini. Kemudian rekomendasi ini diteruskan kepada Badan Komunikasi Pertahanan. Kemudian DCA akan mengambil alih tanggung jawab administratif untuk ARPANET dari DARPA pada tahun 1975. Kemudian staf dari DCA adalah Sir Sweet and Switchet. Terlatih dengan demikian rekomunikasi tidak menghasilkan traksi. Kemudian DCA terdiri dari banyak badan yang dibentuk dalam upaya membangun operasi militer di bawah kendali pusat Departemen Pertahanan. Kemudian daripada mengikuti masing-masing angkatan bersenjata untuk membangun sistemnya sendiri, sesuai dengan strategi penyelarasan ini, administrasi DOT selama prosesnya menyatakan bahwa setiap jaringan baru akan dibangun bukan oleh kontraktor angkatan udara tetapi oleh DCA yang tidak memiliki keahlian dalam teknologi digital. Yang terakhir yaitu a Protocol for Packet Network Intercommunication atau protokol untuk interkomunikasi jaringan paket. Baik, membahas aspek penting dalam meningkatkan efisiensi jaringan paket switching. Packet switching network merupakan salah satu mekanisme yang digunakan saat ini untuk transmisi data dari satu node ke node lainnya. Tantangan besar dalam jaringan packet switching adalah bahwa di setiap jaringan ada cara berbeda untuk menangani penerima dan ukuran maksimum yang berbeda yang dapat diterima oleh node yang berbeda. Fragmentasi paket karena ukuran paket variabel juga dilakukan di tingkat gateway. Gateway bertanggung jawab untuk memecah paket yang masuk sesuai dengan ukuran maksimum. Yang dibutuhkan oleh jaringan. Setelah fragmentasi, reassembly paket harus dilakukan di tingkat host karena menambahkan tugas ini ke gateway akan mengakibatkan masalah buffering yang serius.
kebuntutan, dan penundaan. Dalam hal komunikasi tingkat proses, diasumsi bahwa TCP atau Transmission Control Program akan menangani transmisi dan menerima data di antara proses-proses yang dilayaninya. TCP atau Transmission Control Program kemudian akan memecah data menjadi ukuran terbatas dan juga tak terbatas, yaitu 8 byte. Contohnya 8 byte. TCP juga menangani multiplexing dan demultiplexing segmen. Aspek penting lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah format alamat. Alamat TCP dapat bervariasi dalam berbagai ukuran dan format. Untuk reassembly dan switching, diusulkan dalam makalah bahwa nomor urut harus dipertahankan untuk setiap segmen. Nomor urut akan menentukan lokasi yang tepat dari setiap byte sehubung dengan awal aliran pesan. Sekian pemaparan hasil ringkasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan sampai jumpa.